segenap para orang tua, para asatidz, para guru, para aparatur pemerintah, terkhusus yang kita muliakan Shahibul Bait, yaitu Bapak Edi beserta keluarga. Doakan beliau beserta keluarganya sehat panjang umur. Amin. Terkhusus yang kita muliakan akhina fillah Al-Mukarram Al-Ustaz Hidayatullah SPDI, orang tua kita Bapak Haji Sarmuli, Bapak Ustaz Agus, dan juga Sahibul Wilayah Kedung Jaya, yaitu yang tidak asing lagi sering kita lihat, yaitu Bapak Abdul Latif. Kita doakan Bapak RT kita biar sehat, umur, bisa mengayomi kita semua, dan juga mudah-mudahan bisa nambah rezekinya. Amin ya robbal. Dan semua hadirin yang hadir pada malam hari ini, mohon izin para bapak-bapak hadirin yang berbahagia, kemarin dapat kontak halo-halo, cuma suruh hadir haul. Di sini ada jadwalnya suruh ngomong gitu Pak RT Latif, jadi mohon izin ya. Jadi mohon izin malam hari ini kita dalam rangka haul, yaitu orang tua dari Bapak Edi, itu almarhumah Ibu Sarnah binti Ahmad, dan juga almarhumah Ibu Warsiti bin Karto Widirjo. Kita doakan almarhumah yang dihaulkan, yang didoakan malam hari ini, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah haul, berbicara masalah mati. Orang enak gak enaknya di alam barzakh tergantung ketika hidup di dunia. Kalau hewan mati meninggalkan tulang, manusia mati meninggalkan nama baik ataupun nama buruk. Maka berbicara masalah haul, berbicara masalah kematian. Malam hari ini kita diingatkan dengan sosok almarhumah yang kita haulkan. Dan malam hari ini kita diingatkan kembali dengan sesuatu yang datangnya pasti, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi ini bakal binasa dan bakal hancur. Maka sebelum kita menghadap Allah, perlu ada yang kita bawa. Dulu ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama sahabat, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kana li abawaina abirruhuma fi hali hayatihima." Ya Rasul, saya punya orang tua ketika masih hidup, fi hali hayatihima, saya berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup. Kaifali bibirrihima ba'da mautihima. Ya Rasul, terus kalau orang tua saya udah wafat, udah gak ada, bagaimana saya bibirrihima ba'da mautihima, berbuat baik ketika sudah meninggal dunia? Maka Rasulullah menyambutkan as-salatu alaihima bimakna ad-du'a.
Jadi salah satu kebaikan kita kepada orang yang sudah meninggal dunia, terkhusus orang tua kita, adalah berdoa. Dikuatkan lagi dengan ungkapan salah satu ulama yang tersohor, yang terpopuler di Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kitabnya Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Beliau menulis dalam kitab itu, hadayal ahya lil amwati ad-du'a'u wal istighfar. Hadiah yang terindah, hadiah yang hebat, hadiah yang paling enak dari orang yang hidup kepada yang mati ada dua, yaitu ad-du'a wal istighfar, doa dan istighfar. Berbicara masalah hadiah, siapapun pasti kalau ada kata-kata hadiah udah girang aja bawaannya. Pulang dari sini dapat hadiah, wah girang. Ada yang nenteng 3 besek, alhamdulillah. Ya, ada yang nenteng 2 juga alhamdulillah. Nenteng 5 buru-buru pulang dia ya. Cuma dipesan sama suami bininya, mana bang mau tahlil, buru-buru jangan malam-malam bang masak gitu. Artinya apa? Kalau berbicara masalah hadiah pasti kita girang. Tapi kalau berbicara hadiah pasti girang. Begitu pula orang yang meninggal dunia, cuma satu yang ditunggu oleh mereka, yantadiru da'watan li ahlihi wa li ashabihi. Dia nungguin tuh dari siapa? Orang yang masih hidup, doain apa kagak, doain apa enggak. Itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Kalau kita Bapak susah di dunia, banyak yang nolongin. Tapi kalau kita susah di alam barzah, kebangsak masa kitanya, kagak siapa yang nolongin kalau bukan amal soleh kita. Ternyata kita meninggal dunia, masuk ke alam barzah, 2 amal yang ikutin kita, amal soleh dan amal su, amal yang cakep dan amal yang buruk. Kalau kita kan pengennya yang cakep-cakep aja ikutin, tapi nggak bisa begitu. Amal soleh ngikut, amal buruk ngikut, pahala sholat ngikut, dosa nyolong ayam ngikut. Artinya apa? Amal kita diikutin oleh 2 amal. Itu yang bakal nolongin kita nanti di alam barzah. Kalau kita di dunia susah, masih ada yang nolongin. Umpama punya korek, gak punya rokok, ada dia temen yang ngasih. Emang dia punya duit, ada aja yang ngasih. Kalau susah di dunia, banyak yang nolongin. Tapi kalau susah di akhirat, mau siapa yang nolongin? Oleh karenanya, berbicara haul, berbicara masalah kematian. Kalau kita sudah hidup di dunia, kita bakal habis masa kita. Masa kita yang disebut dengan umur. Maka kalau umur kita udah habis jatahnya, selesai hidup di dunia, kontraknya habis, berangkat kita menghadap Allah. Mau gak mau, siap gak siap, berangkat kita. Mau punya pahala ke, berangkat. Gak punya pahala, berangkat. Karena apa? Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Ada yang lagi tidur, mati. Ngomong-ngomong. Ada yang lagi megang mic, mati. Setrum? Iya, macam-macam sebabnya. Ada yang sehat, mati. Yang sakit pun mati. Kita nggak pernah tahu karena datangnya tiba-tiba. Jangan heran kalau semalam habis ngopi, pagi mati. Jangan heran. Yang heran habis mati dia ngopi. Ini yang heran, Pak RT. Mentang-mentang habis ngopi malam mati meninggal, agak mengucap innalillahi, kaget dia. Buset lah. Malam habis ngopi, jangan pakai heran. Artinya apa? Itulah sesuatu yang datangnya pasti, yang kita tidak sangka-sangka. Maka sebelum kita menghadap Allah, apa yang sudah kita bawa bekal untuk menghadap Allah. Maka selesai dari sini renungan buat kita.
sebelum ajal menjemput kita, usia kita nggak ada yang tahu. Ikutin Nabi kan 63 tahun, ikutin Nabi. Terserah kita bang, pengennya mau ikutin siapa? Ikutin Nabi Nuh, silakan. 950 tahun, wah teman yang udah mati udah bongkok banget. 90 tahun, kita bawa umur aja capek bawa umur. Jangankan sampai 60, 70, 80 sampai 900 tahun, kita bawa umur 50 tahun aja nih, kaki udah semurah. Kemana-mana udah ribet bawa penyakit, baru 50, apalagi 950 tahun kayak Nabi Nuh. Silakan kali yang mau ikut kayak Nabi Nuh, silakan. Kalau saya mah rumahnya, kalau ada, ya ketuaan lah, lagi ngurusin saya kan. Kita nggak ada yang tahu umurnya, kita nggak ada yang tahu. Ikutin Nabi, sunnah Nabi 63 tahun. Makanya kalau sekarang udah ada usianya kira-kira 62 tahun 11 bulan, sudah lagi nggak ada yang tahu kita. Pengennya kita panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua masih hidup, masih sehat, masih kita lihat wajahnya ceria, indah, kita cium tangannya, enak. Kalau masih berbakti, orang tua kita masih ada. Umur umpama orang tua kita udah 70 tahun, nenek-nenek pengen banget berenang, ajak berenang ke Transera. Iya dong. Pakai tanah legging, nenek pakai legging, prosot mulu kan. Pak, emang orang tua kita nih, orang tua yang masih punya orang tua, ya Allah tuh berkahnya di situ kemana-mana. Biar kita kemana-mana tetap orang tua sebagai keramat kita. Maka kalau kita berbuat baik sama orang tua kita, nanti anak-anak kita semua bakalan berbuat baik kita. Maka ini adalah bagian daripada berbuat baik, berbaktinya seorang anak adalah mendoakan. Doa. Yang kedua, istighfar. Makanya selesai sholat tuh kita sering tuh Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tuh habis sholat, maka doa itu ada doa yang harian dibaca habis sholat. Ada doa juga yang mingguan saban hari, barangkali nggak sempat waktunya, silakan mingguan. Setiap malam Jumat dia baca tahlil, dia baca yasin, dia baca zikir, semua dia doain orang tuanya. Mingguan nggak sempat juga, entah dah kali tahunan, ngundang haul. Haul itu artinya nyampein tahun, haul nisab, menyampaikan tahun, sudah sampai tahun lebih, maka boleh silakan. Tahun selesai 1 tahun terus berlanjut tuh doa tahunan hari ini. Barangkali ini Pak Edi yang berapa, nanti tahun depan ngadain lagi kan, alhamdulillah. Jadi orang tuanya gembira karena apa? Banyak yang doain. Kalau kita Pak meninggal dunia ada yang nolongin enak Pak. Makanya ketika hidup di dunia, enaknya kita, enggak enaknya di alam barzakh tergantung kita hidup di dunia. Dulu ada sahabat Nabi yang berbakti kepada orang tuanya, Uwais Al-Qarni. Hidup di zaman Nabi itu di Yaman. Orang tuanya pengen banget ngomong begini dalam sejarah riwayatnya. Nah, ibu ingin mencium Ka'bah dan tawaf di Ka'bah. Tuh anaknya pengen berangkat haji, ibunya pengen berangkat haji. Zaman dulu susah transportasi, nggak ada kereta cepat wos, nggak ada. Apalagi motor NMAX nggak ada. Adanya onta zaman dulu. Uwais Al-Qarni ngelihat keinginan ibunya, pengen banget menyium Ka'bah, tawaf di Ka'bah, berangkat haji ke Mekah. Tuh ibunya digendong oleh Uwais Al-Qarni. Maka Uwais Al-Qarni itu sejarahnya namanya harum di atas langit oleh para malaikat. Luar biasa, digendong. Ketemu Rasulullah, ya Allah, nanya, ya Rasul, apakah ini saya udah berbakti cukup? Tidak.
Biar kau gendong ibumu sekeliling dunia belum cukup untuk kau berbakti kepada orang tuamu. Kenapa? Begitu besarnya jasa emak dan bapak kita. Kita dilahirkan, emak kita ngandung 9 bulan, luar biasa capek 9 bulan. 9 bulan kemana-mana dikandung kita dalam perut rahim ibu kita. Ke pasar diajak, jalan diajak, ngaji diajak, sampai kamar mandi diajak. Saya nggak pernah dengar kalau lagi gunting anak kali taruh, nggak pernah dengar, pasti diajak. Mau tidur pun begitu, sulit rasanya, lentang kayak gubah masjid, penggurek takut letos, nggak enak. Tuh perjuangan emak kita. Begitu pula ayah yang berjuang memberikan kita nafkah luar biasa. Makanya Luqmanul Hakim dalam Al-Quran beliau berwasiat, ya bunayya, wahai anakku, janganlah kau durhaka kepada orang tuamu. Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, jangan kau durhaka sama orang tua yang telah membesarkanmu. Sehebat apapun kita, pangkat kita, hari ini kita miliki yang kita punya, semua itu berkat daripada doa-doa ayah ibu kita. Maka dari itu, alhamdulillah yang masih ada orang tuanya, kita berbakti sama orang tua. Setiap lebaran datangin orang tua kita yang masih ada, bawa tentengan kongguan biskuit. Kalau nggak punya biskuit kongguan, pensinan bawa, atau rongginang bawa buah-buahan. Ini kadang-kadang anak hidup kalau datang sama orang tua, ya Allah, nenek-nenek dikasih jeruk 5 kilo, dikasih anggur 5 kilo, dikasih durian, montong yang darah tinggi kasih durian, nggak makinya ya. Ya Allah, luar biasa. Dikasih makanan banyak tuh anak, pulang-pulang minjem duit gopek. Ada di sini kira-kira begitu. Iya, baik banget sama emaknya, bapak pulang-pulang minjem duitnya, namanya anak kan minjem duit gak pernah ganti tuh. Iya, tapi luar biasa emak kita, susah kita masih ditolong oleh emak kita, bapak kita. Apa-apa buat anak, apa-apa buat anak, tapi belum pernah anak buat bapak, buat emak, apa-apa buat bapak, rumah nggak ada. Maka jarang sekali orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka Rasulullah SAW ridho fi ridho walidain, ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Mudah-mudahan almarhumah yang dihaulkan pada malam hari ini dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang senantiasa mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman, beramal soleh, maka dia al-mautu rohatan lil mu'minin. Orang mati dalam keadaan beriman, rohah, dia istirahat. Kenapa? Dunia ini ta'ab, dunia ini capek. Dunia mazru'atul akhirah. Dunia ini tempatnya capek, ladang. Yang namanya ladang, sawah, harus kita garap. Silakan, mau garap pagi dicampur ladang kita, silakan. Malam dicampur ladang kita, silakan. Cuma kalau malam beda kali nyampurnya ya. Artinya apa? Itu dunia itu adalah ladang buat kita. Yang namanya ladang harus digarap. Taat tempatnya capek. Orang yang beriman, beramal soleh, ibadah capek, puasa capek, zakat dari rezeki capek, beramal soleh capek. Tapi capeknya orang beriman di dunia ketika masuk ke alam barzakh, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dalam Al-Quran dikatakan salam sejahtera. Malaikat nyambut orang beriman, salam sejahtera wahai orang-orang yang beramal soleh, masuklah kau ke dalam surga dengan amal perbuatanmu. Masuk dia, enak orang beriman, istirahat di sana, ditemenin oleh bidadari cakep banget, dua rambutnya panjang, matanya lentik, hidungnya mancung. Kalau minum air kelihatan tuh kopi di tenggorokannya, saking putihnya tuh bidadari bang. Lain sama bini kita ya.
Ya luar biasa. Kalau nggak percaya silakan berangkat duluan nanti ke alam barzah. Kalau kagak tidak jelek balik bang. Ya Allah. Artinya apa? Enak orang buat iman. Roha dia istirahat. Ada juga orang berbuat maksiat capek emang, berbuat amal soleh capek, berbuat maksiat juga capek. Capek berbuat maksiat, tapi orang yang capek dalam berbuat maksiat di dunia capek, di alam barzakh juga capek. Habis digelingin malaikat, begar, habis diinjak oleh malaikat. Ngomong kita dalam kuburan tuh ngomong Al-Quran tuh dalam Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib as-sadaqu akum minas sholihin. Ya Rabbi, hidupin saya sebentar aja. Saya pengen sodako, saya pengen berbuat baik, beramal soleh. Hidupin apa ya Allah? Malaikat berdoa, lu kemarin gimana? Kemarin disuruh semboyong, disuruh sodako, kagak sodako. Udah wayang gini lu baru minta pengen hidupin lagi, agak bisa diantuk, tuger mati lagi kita bang, injak-injak dalam kuburan. Karena orang yang berbuat maksiat, beramal buruk, dia istirahat, kagak istirahat. Dia di dunia capek, di alam barzakh capek. Tapi kalau orang beriman, capeknya di dunia, maka di alam barzakh dia istirahat, dia beristirahat. Ini kita semua punya iman, maka iman kita bersama-sama kita manfaatin dengan sebaik-baiknya dengan amal soleh agar kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini aja barangkali sebelum ikut kajian yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama ibda bin nafsi, terutama diri saya pribadi. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman kita, takwa kita, amal soleh kita, kebaikan kita. Karena kita nggak ada yang tahu dalam keadaan apa kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dalam keadaan tidur, dalam keadaan jalan, kita nggak ada yang tahu. Maka sebelum ajal itu menjemput, amal soleh kita perlu kita perbaharui dan tingkatkan agar kita senantiasa mati dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimahumullah, barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Banyak kurang, banyak salah. Mari bersama-sama kita terus beramal soleh, beribadah, kita bersedekah dan teruslah berbuat baik. In ahsantum li anfusikum, jika engkau berbuat baik kepada orang lain, maka sesungguhnya engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita di dunia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dan semua mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan senantiasa dosa-dosa kita diampuni berkat kita banyak beristighfar. La saghirata ma'al isra wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau selalu dikerjain terus, dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. Mudah-mudahan kita semua Allah ampuni kesalahan kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan senantiasa kita lagi-lagi diwafatkan dalam keadaan wafat husnul khotimah. Orang tua kita yang sedang meninggal, yang masih hidup, sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, dan yang sudah meninggal dunia kita doakan agar orang-orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang berjasa kepada kita, mudah-mudahan almarhum, almarhumah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosanya, maafkan kesalahannya, terima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal